إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Saya akan jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dari kitabnya Al-Fawaid dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid. Kata beliau, wa haula, mereka yang mementingkan kehidupan dunia, mereka, kata Ibnu Qayyim, la budda yabtadi'u fid din ma'al fujuri fil amal fayajtami'u lahum amrani fa in ittiba'al hawa yu'mi 'ainal qalbi fala yumayyizu baina sunnati wal bid'ati aw yunqisu fayaral bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan. Mereka, artinya mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, sibuk dengan dunia. Dia mengharapkan segala macam perhiasan dunia, maka mereka pasti akan berbuat bid'ah dalam agama ini. Dengan berbuat kejahatan dalam dia beramal, maka berkumpullah dua perkara yang jelek bagi dia. Dia mengikuti hawa nafsu yang membuat buta mata hatinya. Dia tidak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dia memutarbalikkan. Apa diputar balik? Bid'ah dibilang sunnah, sunnah dibilang bid'ah. Fahadhihi afatul ulama idza atharu dunya wattaba'u riasat wasyahawat. Ini merupakan penyakit para ulama yang mereka mementingkan kehidupan dunia dan mereka mengikuti kedudukan, kepemimpinan dan syahwat. Wa hadhil ayatu fihim, ayat yang kita akan baca ini untuk mereka. Untuk siapa? Para ulama yang mementingkan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 175, 176, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fatbahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Ini merupakan bencana, kata Ibnu Qayyim, penyakit dan bahaya yang menimpa para ulama apabila mereka mengutamakan dunia serta menuruti hawa nafsu, jabatan dan syahwatnya. Ayat ini surah Al-A'raf ayat 175, 176 berbicara tentang mereka. Allah berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba hawa famathalu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsasil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami mengendaki, niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Arti dia mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya orang itu seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-Imam Muqayyim menjelaskan di sini, nanti antum catat. Fahada mathalu alimis su' alladhi ya'malu bi khilafi ilmihi wa ta'ammal ma tadammanathu hadhihi al-ayatu min dhammi wa dhalika min wujuh. Ini orang seperti ini digambarkan dalam ayat itu, disebutkan dengan ulama su'. Ulama su', ulama yang sesat dan menyesatkan, yang perbuatannya berlawanan dengan ilmunya. Maka perhatikanlah, renungkanlah kecaman yang tergantung dalam ayat ini. Kecaman yang dilontarkan terhadap orang tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi. Ini tentang orang ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan rajulun min Bani Israil, seorang dari Bani Israil. Ada juga ditafsirkan bahwa orang itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Ada juga menyebutkan Saifi bin Rahib dan yang lainnya. Di antara orang musyrikin yang menyerupainya disebutkan Umayyah bin Abi Salt yang serupa dengan Bal'am bin Ba'ura. Kita nggak perlu tentang nama-nama itu, tapi yang penting kita ambil pelajaran dari ayat ini. Kata beliau, yang pertama, ahaduha, ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari penjelasan Muqayyim ini. Yang pertama, annahu dhalla ba'dal ilmi wa ikhtara al-kufra al-iman amdan la jahlan. Yang pertama, bahwa dia sesat sesudah dia berilmu. Justru dia sesat sesudah dia berilmu. Ia lebih memilih kekufuran daripada iman. Hal itu dilakukan secara sengaja, bukan karena tidak tahu. Dia tahu tentang Al-Quran, dia tahu tentang Sunnah, dia tahu tentang hidayah, dia tahu semuanya. Tapi dia tinggalkan semuanya itu. Dia lebih memilih kekufuran, karena di balik kekufuran itu ada apa? Ada dunia, ada harta, ada semua yang dia inginkan oleh syahwatnya. Jadi dia sesat sudah berilmu. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Dia nuntut ilmu dari mulai di pondok sampai ke luar negeri, sampai dapat gelar, pulang ditinggalkan semuanya itu. Diambil dunia, ditinggalkan agama ini. Yang orang ini sesat setelah apa? Dia berilmu. Setelah dia belajar puluhan tahun, dia sesat. Ini kita bicara tentang siapa ini? Tentang ulama su. Ulama su. Kemudian yang kedua, wa thaniha annahu faraqal imana mufaraqata man la ya'udu ilaihi abada. Fa innahu in salakha min al-ayati bil jumlati kama tansalikhul hayyatu min qishriha walau baqiya ma'u minha syai'un lam yansalikh minha. Yang kedua, orang tersebut telah menanggalkan keimanan seperti orang yang menanggalkannya dan tidak akan pernah kembali padanya untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah. Sebab ia telah menanggalkan ayat-ayat Allah secara menyeluruh, sehingga ia seperti ular yang telah berganti kulit. Seandainya masih tersisa sedikit saja darinya, niscaya ia tidak akan dikatakan telah menanggalkannya. Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Watlu 'alaihim naba' alladzi atainahu ayatana fansalakha minha." Harus ditanggalkan semua ini. Ilmu yang dia dapati dari Quran dan Sunnah ditanggalkan semua, dilepas semuanya. Seperti ular yang meninggalkan kulitnya. Karena ular selalu berganti kulitnya. Ditinggalkan. Seandainya masih tersisa sedikit saja, saya tidak akan dikatakan bahwa dia insalah, menanggalkannya. Ini yang kedua. Jadi dia tinggalkan iman itu. Udah ditinggalkan iman.
Seperti yang sudah saya bicarakan tentang munafik. Perhatikan tuh, ada pembicaraan saya 3 kali berkaitan dengan munafik itu. Dia tinggalkan semuanya iman itu untuk mendapatkan dunia. Wa thalithuha anna syaitana adrakahu wa lahiqahu bihaitsu dhafira bihi waftarasahu. Walihada qala ta'ala fa'atba'u syaitanu wa lam yakul tabi'ahu fa inna fi ma'na fa'atba'ahu adrakahu wa lahiqahu wa huwa ablaghu min tabi'ahu lafzan wa ma'nan. Yang ketiga, setan telah berhasil mengejarnya, menyergapnya dan menguasai orang itu. Setan itu telah berhasil untuk mengejarnya, kemudian menyergapnya dan menguasai orang tersebut. Artinya setan itu telah berhasil memangsanya dia, memangsanya dan menguasainya. Oleh karena itu Allah menyebutkan dengan kalimat fa'atba'u syaitan, lalu ia dijangkau oleh syaitan. Allah nggak sebutkan dengan fatabi'ahu, maka diikuti oleh syaitan. Bahwa kalimat itu menjangkau dan menjergap, bentuk kalimat tersebut lebih dalam daripada kalimat tabi'ahu, baik dari segi lafaz maupun dari segi makna. Rabi'uha, yang keempat, annahu ghawa ba'da rusydi wal ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasdi wa huwa akhassu bi fasadil qasdi wal amali kama anna ad-dhalala akhassu bi fasadil ilmi wal i'tiqadi fa idza ufrida luma dakhala fihi al-akhar wa in iqtarana fal farqu ma dzukir. Yang keempat, orang tersebut tersesat setelah mendapatkan kebenaran. Orang tersesat setelah mendapatkan kebenaran. Seperti yang pertama, annahu dhalla ba'dal ilm. Dia sesat sesudah dia berilmu. Kata al-ghayyu, al-ghawin, orang sesat, bermakna kesesatan dalam hal pengetahuan dan tujuan. Al-ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasd. Al-ghayyu ad-dhalalu fil ilmi wal qasd. Dhalal itu artinya kesesatan dalam ilmu dan tujuan. Artinya ilmunya dia sesat dan tujuannya juga sesat. Dan ini kata tersebut lebih dihususkan pada rusaknya tujuan dan cara dalam beramal. Sedangkan ad-dhalal lebih dihususkan pada makna rusaknya ilmu dan keyakinan. Artinya dhalal itu lebih dihususkan kepada rusaknya ilmu dan keyakinan. Apabila satu dari kedua kata itu dipisahkan, maka maknanya bisa saling mewakili. Dan tapi jika keduanya disandingkan secara bersamaan, maka perbedaannya adalah seperti yang penjelasan di atas. Wa khamisuha, yang kelima, annahu subhanahu lam yasha' ay yarfa'ahu bil ilmi fakana sababu halakihi li'annahu lam yurfa' bihi fasara wabalan alaihi falau lam yakun aliman kana khairan lahu wa akhaffa li'adhabihi. Yang kelima, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk mengangkat dia dengan ilmunya. Allah tidak ingin mengangkat dia dengan ilmunya. Maka ini merupakan sebab kebinasaannya. Kenapa? Karena derajatnya tidak diangkat dengan ilmunya. Dengan demikian, fasara wabalan alaih, maka ilmunya menjadi bencana bagi dia. Ilmunya menjadi bencana baginya. Falau lam yakun aliman lakana khairan lahu wa akhaffa li'adzabihi. Seandainya saja dia tidak berilmu, tentu keadaannya akan lebih baik dan adabnya pun lebih ringan.
Jadi justru ilmunya sebagai bencana bagi dia. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita menuntut ilmu, betul-betul harus niatnya karena Allah SWT, ikhlas karena Allah, dan betul-betul kita ingin mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita, dan juga mendakwakan kepada keluarga kita dan umat ini. Harus ikhlas. Secara nos, dalil bahwa orang yang belajar Quran dan Sunnah itu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Karena Allah berfirman demikian, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bahwa Allah mengangkat orang beriman dan kalian dan orang berilmu berderajat. Kalau dia belajar Quran dan Sunnah, mesti diangkat derajatnya. Tapi karena dia tamak kepada dunia, dihinakan oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Dihinakan. Ilmunya sebagai bencana bagi dia. Allah nggak angkat derajatnya dia, dan Allah azab, Allah siksa dia, dan ini merupakan sebab kebinasaannya dia. Wasadisuha, yang keenam, annahu subhanahu wa ta'ala akhbara an khissati himmatihi wa annahu ikhtara al-asfal al-adna ala al-ashrafil a'la. Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut. Allah memberitahukan tentang kehinaan cita-cita orang tersebut, dan bahwasanya ia lebih memilih sesuatu yang paling hina dan paling rendah daripada yang paling mulia dan paling tinggi. Yang dia pilih si ulama ini, ulama su ini, yaitu cita-citanya istilah orang yang paling rendah, milih dunia. Dunia dengan seluruh fasilitasnya. Ini orang yang paling hina ini. Karena dunia rendah. Dikatakan dunia karena rendah dunia ini. Dikatakan dunia karena rendah. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, orang kafir enggak akan dikasih meskipun hanya seteguk air. Karena enggak ada harganya. Si ulama su ini, atau mungkin di bawah ulamanya deh, ustadznya atau dai-nya, dia lebih memilih kerendahan, harta, fasilitasnya, dunia, kedudukan, jabatan, dan segala macam sudah, daripada akhirat. Jadi Allah menjelaskan tentang cita-cita orang ini paling rendah sudah. Makanya kita berdoa kepada Allah apa yang sudah kita bahas. Wala tajali dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak terbesar cita-cita kami, jangan ya Allah. Jangan juga jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami, jangan. Itu doa yang saya suruh hafalkan kepada antum itu. Yang awalnya Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, sampai akhir. Yang keenam, Allah mengabarkan bahwa orang ini cita-citanya sangat rendah. Orang beriman, puncak cita-cita yang tertinggi adalah akhirat, bukan dunia. Hidup apa adanya. Jangan tertipu dengan dunia. Allah mengatakan jangan tertipu dengan dunia. Allah menyebutkan demikian. Jadi kalau kita tertipu, maka kita akan rugi dan akan menyesal nantinya. Yang ketujuh, wasabi'uha anna ikhtiyarahu lil adna lam yakun an khatirin wa hadithi nafsin walakinahu kana an ikhladin ila al-ardi wa mailin bikulliyati ila ma huna. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati atau panggilan jiwa, bukan. Artinya bukan sesuatu yang terlintas dalam hatinya, bukan.
orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati atau lintasan hati, melainkan karena ingin tetap kekal hidup di dunia dan ingin mewujudkan keinginannya untuk meraih segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Orang tersebut memilih hal yang paling rendah itu bukan karena suara hati, bukan karena lintasan hati atau panggilan jiwa, bukan, melainkan karena ia ingin tetap kekal hidup di dunia dan dapat mewujudkan keinginannya untuk meraih segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Antum bisa lihat orang-orang yang kejar-kejaran masalah dunia ini luar biasa, dengan usahanya, dengan dagangnya, dengan partai politiknya, dengan semua. Dia ingin mencapai kedudukan, dia ingin kekal. Makanya Allah sebutkan dengan kalimat akhlada ilal ard. Dia kekal, dia ingin dunia ini selama-lamanya. Allah pakai kalimatnya akhlada ilal ard. Dia cenderung pada dunia. Artinya untuk menetapkan dirinya selama-lamanya. Ya kata Ibnu Qayyim, wa aslul ikhladi al-luzumu 'ala ad-dawam. Kana qila lazima al-mail al-ard. Wa min hadha yuqalu akhlada fulanun bil makan idza lazima al-iqamata bihi. Ikhlad al-ardi maksudnya dia kekal terus menerus, seolah-olah dikatakan bahwa dia sangat condong kepada dunia ini. Dia bertekad untuk selalu condong pada dunia. Maka ketika orang dikatakan fulan itu akhlada bil makan, artinya dia tetap di tempat itu, nggak mau pindah dia. Maka disebutkan wa abbara an mailihi ila dunya bi ikhladil ard. Allah mengungkapkan kecondongan hatinya dengan kalimat akhlada il ard. Dia itu sangat cenderung pada dunia. Artinya dia nggak mau berpisah dari dunia ini. Kemudian wathaminuha, yang kedelapan, annahu raghiba an hudahu wattaba hawahu faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Wa thaminuha annahu raghiba an hudahu wattaba hawahu faja'ala hawahu imaman lahu yaqtadi bihi wa yattabi'uhu. Yang kedelapan, bahwa orang tersebut tidak menyukai petunjuk Allah dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena itulah ia menjadikan hawa nafsunya sebagai imam yang selalu diteladani dan diikutinya. Bahkan dalam ayat yang lain, hawa nafsu dijadikan sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bukan imam lagi, Tuhan. Kalau sudah hawa nafsu dijadikan Tuhan, ya orang ini udah pasti sesat sudah. Dan ada di antara manusia yang seperti itu. Dan ini penyebutan tentang siapa? Tentang ulama. Tentang ulama yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Jathiyah di ayat 23, dalam surah Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Ya, ada dua penafsiran. Allah sesatkan dia, yang Allah ketahui dia memang orang yang sesat. Yang kedua, penafsirkan Allah sesatkan dia sesudah dia berilmu. Dia sudah tahu, dia belajar, Allah sesatkan dia dengan ilmunya. Dan Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Allah jadikan di atas matanya atau pandangannya penutup, maka tidak ada yang bisa menunjuki sesudah itu selain Allah. Apakah kalian tidak ingat? Allah ingatkan di sini,
Ada orang yang disesatkan oleh Allah dengan apa? Dengan dasar ilmunya disesatkan. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai apa di situ? Tuhan. Sebagai Tuhan. Sesat orang itu. Waliyatubillah. Kemudian dan dia memilih apa di sini? Memilih hawa nafsu. Dan antum perhatikan yang ada dalam kehidupan ini antara wahyu dan hawa nafsu. Untuk perhatikan, selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran demikian, wahyu dan hawa nafsu. Saya ambil contoh satu ayat, ada berapa ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Qasas Allah sebutkan, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, panggilan apa? Panggilan wahyu yang disampaikan oleh para anbiya wa rusul alaihi wasallam, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahyu. Apabila mereka tidak mengikuti wahyu, ketahuilah bahwa mereka mengikuti apa? Hawa nafsunya. Antum lihat dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mengikuti kamu Muhammad, tidak mau mengikuti wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya yang selain dari petunjuk dari Allah. Sesungguhnya innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak menunjuki orang-orang yang zalim. Allah juga sebutkan tentang Nabi Daud juga demikian, disuruh berhukum dengan syarat Allah, jangan kau mengikuti hawa nafsu. Artinya wahyu lawannya hawa nafsu. Untuk perhatikan dalam hidup ini kita harus berjalan di bawah naungan wahyu. Untuk perhatikan dalam hidup ini ada lataif yang perlu antum juga renungkan, ya. Kalau antum sebagai talibul ilm, antum sebagai ustaz, sebagai dai, mesti antum pernah baca Sahih Bukhari. Antum sebagai dai, sebagai ustaz, mesti antum pernah baca Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari, di kitab yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi, kitab Bad'ul Wahyi, nggak ada di kitab-kitab lain. Apa di Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, nggak ada. Cuma ada di Bukhari aja, kitab Bad'ul Wahyi. Kenapa Imam Bukhari memulai dengan kitab Bad'ul Wahyi? Ada lataif yang perlu kita ambil pelajaran. Artinya bahwa sunnah Nabi ini merupakan apa? Wahyu yang kita wajib berjalan di atas naungan wahyu. Tuh antum ingat itu. Itu lataif. Itu di Sahih Bukhari di awal kitab Bad'ul Wahyi. Artinya harus dari awal sampai akhir hadis-hadis ini merupakan wahyu dari Allah SWT. Yang kita harus berjalan di bawah naungan wahyu. Itu perhatikan tuh. Lawan daripada wahyu adalah hawa nafsu. Ini kalau mau sebutkan lagi panjang tentang Sahih Bukhari, bagaimana awalnya, bagaimana akhirnya, banyak faedah yang kita ambil dari itu. Kemudian kita masuk yang ke-9. Wa tasi'uha annahu syabbahu bil kalbi alladhi huwa akhassul hayawanat himmatan wa asqatuha nafsan wa abkhaluha wa ashaduha kalaban wa lihada summiya kalban. Artinya yang ke-9, Allah menyerupakan orang tersebut dengan anjing. Artinya ulama Allah umpamakan dengan anjing. Allah menyerupakan orang tersebut dengan anjing, jenis hewan yang mempunyai ambisi paling hina, sosok dan gambaran paling rendah, paling kikir dan paling rakus. Jadi Allah menyerupakan orang tersebut, artinya ulama ini, dengan hewan yang paling rendah, ambisinya paling hina, paling kikir, abkhaluha, dan paling rakus. Maka dikatakan
kalb. Sebutkan dalam bahasa Arab al-kalb itu artinya yang sangat rakus. Kemudian wa'ashiruha yang ke-10. Annahu syabbaha lahathahu 'ala dunya wa 'adama sabrihi 'anha wa jaza'ahu li faqdiha wa hirsi 'ala tahsiliha bilahathil kalbi fi halatai tarkihi wal haml alaihi bit-tard wa hakadha hadha in turika fahuwa lahthanun 'ala dunya wa in wu'idha wa zujira fahuwa kadhalik fallahathu la yufariquhu fi kulli halin kalahathil kalbi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang ke-10, Allah mengibaratkan dahaganya, hausnya orang tersebut terhadap dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, tidak sabarnya dia dengan dunia, kesedihannya jika dia ditinggalkan oleh dunia, dan ketamakannya dalam menggapai dunia laksana anjing yang menjelukkan lidahnya, baik ketika dibiarkan atau dihalau oleh manusia. Dibiarkan atau dihalau oleh manusia, orang tersebut tetap demikian. Jika dibiarkan maka ia akan begitu dahaga terhadap dunia, tapi apabila diberikan peringatan atau dilarang maka ia tetap seperti itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Lidah apa? Lidah ketamakannya kepada dunia, sebagaimana anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Artinya Allah mengibaratkan dahaganya, hausnya orang tersebut terhadap dunia, ambisinya terhadap kemewahan dunia, tidak sabarnya dia terhadap dunia, dan juga kesedihannya jika ditinggalkan oleh dunia, serta ketamakannya dalam menggapai dunia laksana anjing yang menjulurkan lidahnya, baik ketika dibiarkan atau dihalau oleh manusia. Orang tersebut tetap demikian. Jika dibiarkan maka ia akan begitu dahaga dan haus terhadap dunia, tapi apabila diberikan peringatan dan atau dilarang maka ia tetap seperti itu. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Lidah apa? Lidah ketamakan kepada dunia, sebagaimana anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya. Ini 10 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan fahadha halul alim al-mu'thir ad-dunya al-akhirah. Ini keadaan orang yang alim, orang ulama su yang lebih mengutamakan dunia atas akhirat. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain lagi, yaitu ada orang yang hamba yang jahil, kalau ini alim, tapi ada orang yang ibadah tapi dia berpaling daripada ilmu, berpaling daripada hukum-hukumnya. Dua-duanya tidak boleh kita ikuti. Baik dia ahli ibadah karena dia nggak punya ilmu, atau orang alim yang tamak kepada dunia, nggak boleh kita ikuti. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan juga yang lainnya, ihdharu fitnatal alimil fajir wa fitnatal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftunin. Karena itu Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah dan yang lainnya rahimahumullah mengatakan ihdharu fitnatal alimil fajir. Hati-hati fitnahnya orang yang alim tapi dia fajir. Dia tahu tentang ilmu, tentang Quran, Sunnah tahu dia, tapi jahat dia, jahat, dia fasik, bahkan sudah ada dalam hatinya sifat nifaq. Wa fitnatul abidil jahil, dan ada juga fitnahnya hamba yang bodoh. Dia ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Banyak orang yang ahli ibadah dengan pakaian masya Allah, udah pakai jubah, pakai sorban, ibadah, sholat, tapi nggak punya ilmu sama sekali. Dia berbuat bid'ah terus menerus.
Maka hati-hati, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah keduanya merupakan fitnah bagi semua orang yang terkena fitnah. Waliyadzubillah. Nas'alullah wal afiyah. Ini faedah yang dapat kita ambil dari dua ayat dalam surah Al-A'raf ayat 175 176. Ada 10 faedah yang dapat kita ambil. Tentang siapa di sini? Tentang orang yang dia tahu tentang agama tapi jelek niatnya, jelek tujuannya, rendah dan hina dia mengharapkan dunia. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.